agribisnis itu usahanya petani. Ini yang disebut petani. Ini yang harus kita samakan, petani tua dan petani muda. Jadi petani itu kegiatannya disebut petani ketika melakukan kegiatan 3, produksi, olahan, pemasaran. Sebenarnya selama ini niat orang mau bertani itu hanya satu, nyari ekonomi. Tapi ternyata yang saya pelajari justru orang-orang yang petani yang sukses, berhasil, yang disebut sebagai petani cerdas itu, mereka yang menjalankan misinya ada 2 yang lain, yaitu kesehatan dan spiritual atau keyakinan. Halo warga Taniling, kembali lagi bareng saya Rizky Pratama di channel Taniling TV ya. Kenalan dulu aja, Kang Arul. Monggo. Perkenalan ya, nama saya Kang Arul ya. Sebenarnya namanya Amrullah gitu, tapi biar lebih ringan, petani kayaknya lebih ringan ketika dipanggil Kang Arul. Gitu. Oke, jadi Kang Arul ini adalah apa ya? Di sini ketuanya atau apa ini, Kang? Iya. Ketua boleh, owner boleh. Ownernya ya. Oke, jadi kita ada di Banjarnegara, tepatnya di Purwonegoro. Kalau di desanya mana? Desa Kutawuluh. 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 Ya? Kita ada di Kampung Gagot. Ini kelihatan ya, ada tulisannya. Basicnya di sini adalah pertanian dan peternakan. Nanti kita akan ngobrol dengan Kang Arul. Ada satu hal yang nanti kita bahas, yaitu smart farming. Kalau yang warga Taniling mungkin taunya smart farming itu di teknologi ya, iya, sama sekarang ya. Smartphone, smart farming, pakai teknologi, pakai alat dan sebagainya. Cuman apa sih sebenarnya smart farming yang dimaksud di Kampung Gagot ini, Kang? Tapi Kampung Gagot itu kalau dijabarkan secara singkat itu apa sih? Iya. Mungkin yang membedakan kampung ini 6 tahun yang lalu saya dan warga masyarakat sini menyepakati menjadi sebuah tempat edukasi tentang pertanian itu. Jadi warganya menjadikan tempat ini menjadi tempat edukasi pertanian, peternakan dan juga perikanan begitu. Nah, dengan brandingnya Edu Wisata Farm berkelanjutan berwawasan lingkungan. Nah, waduh, ya panjang nih. Nah, jadi dikuatkan lagi, kebetulan pernah menjadi dampingi petani ya sama 10 tahun itu. Ini tambah memperkuat, ternyata di pertanian itu banyak sekali permasalahan gitu. Itu tentang itu anak muda, regenerasi. Itu salah satu tujuannya mungkin ya, kamu itu bikin regenerasi. Regenerasi petani itu jadi tujuan utama itu justru. Kita pernah kaget juga sama Dinas Pertanian Provinsi itu dikasih penghargaan tuh tentang eduwisata ini. Kenapa? Karena ternyata regenerasi yang benar itu dimulai dari anak-anak. Itu kita pernah dapat penghargaan tentang inovasi itu. Tujuan awal kita anak muda dulu. Cuma real yang datang itu di 3 tahun pertama itu anak-anak PAUD, TK, SD ya. Itu sampai titik sebulan itu 1.400 anak-anak itu. Nah, ini yang justru akhirnya kita melahirkan metode edukasi yang harapannya ini menjadi semakin banyak orang yang tertarik terjun ke dunia pertanian. Ini yang saya sebut wisata paling murah karena hanya bertiket 50.000, tapi ini akan berdampak sampai mbah-mbah, sampai tua, dia akan ingat selalu gitu. Jadi bukan karena wisata tok ya? Bukan. Ya. Ada keberlanjutan. Jadi mereka ya seperti dengan tujuan kami, kalau petani menjadi petani yang sejahtera, tapi jauh lebih pada itu adalah visi kita adalah bijak dalam mengelola dunia. Wow. Jadi saya ngawali dulu. Ini Mas, kalau kita duduk di sini tuh kita sudah bau sampah, Mas. Dulu. Jadi di sini banyak peternak sapi, sebagainya itu bau kotoran sapi sampai sini. Tapi kemudian saya melatih warga di sini, awalnya hanya 10 orang lah itu. Awalnya hanya 1 orang yang menjalankan itu, tapi sekarang sudah banyak yang menjalankan. Salah satunya tadi mengolah kotoran hewan menjadi pupuk
organik. Nah, itu salah satu nilai lebih, berarti itu ada dampak ekonominya tuh. Karena yang dulu nggak laku, dibuang, sekarang jadi ada nilainya gitu. Terus kemudian baik kotoran hewan, kambing, sapi, ataupun ayam gitu. Kemudian misalnya lagi produk masyarakat di sini ada kopi yang dulu hanya dibungkus asal gitu, sekarang diproduksi yang lebih bagus, kopinya bisa kita jual kemana-mana. Itu ada tepung mokaf, ada termasuk tenaga yang terlibat di sini, karena dari 1.400 orang datang ke sini kan orang semua. Iya. Orang datang ke sini pasti butuh makan, minum, dan akhirnya mereka dilibatkan di dalam kuliner, di dalam yang masak dan sebagainya. Otomatis orang butuh nginep di sini gitu. Jadi homestay yang ada ini di rumah warga gitu, otomatis ada pemasukan kayak gitu. Nanti kita boleh ya lihat-lihat. Siap. Nanti sambil keliling nanti keliling. Saya mau masuk ke smart farming, Kang. Nah, itu kalau smart farming di sini boleh dijelasin, Kang? Iya. Alatnya saja disebut piramida smart farm. Ya, intinya ini sudah dilakukan oleh petani-petani yang zaman dulu ya, dan sudah sangat terbukti bahwa dengan cara bertani model piramida smart farm ini mereka berhasil mencapai titik kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan gitu. Piramida ini dimulai dari niat ya. Nah, niat itu melibatkan, sebenarnya selama ini niat orang mau bertani itu hanya cuma satu, nyari ekonomi. Tapi ternyata yang saya pelajari justru orang-orang yang petani yang sukses, berhasil, yang disebut sebagai petani cerdas itu, mereka yang menjalankan misinya ada dua yang lain, yaitu kesehatan dan spiritual atau keyakinan. Terus kemudian di atasnya adalah mindset nih, cara mikir jadi petani itu ada tiga, yaitu pertanian sebagai konsumtif untuk memenuhi kebutuhan makan saja, itu dihasilkan dari sayuran dan sebagainya yang waktunya hanya 25 hari sebagainya. Pokoknya hajatnya makan aja gitu. Kalaupun sisa berarti dia harus dilempar ke tabungan. Nah, tabungan ini ada di ayam, kambing, ataupun sapi. Kemudian investasi itu ada di nanam sekali, panen berkali-kali. Kemudian atasnya lagi pertanian. Kalau ngomong pertanian ada tiga. Jadi pertanian itu ada tiga, ada pertanian itu sendiri yang nanam-nanam, pertanian peternakan, dan perikanan. Itu kegiatan petani. Nah, ke atasnya lagi ada namanya agribisnis. Agribisnis itu usahanya petani. Ini yang disebut petani. Ini yang harus kita samakan, petani tua dan petani muda. Jadi petani itu kegiatannya disebut petani ketika melakukan kegiatan tiga: produksi, olahan, pemasaran. Itu kemudian di atasnya jelasnya dilanjutkan, ini sebuah konsep yang kemudian jadi integral farming, terintegrasi pertanian, peternakan, perikanan, dari produksi, olahan, pemasaran. Itu harus menjadi pemahaman yang utuh, yang harapannya nanti goalnya adalah menjadi petani yang smart. Itu ketika visinya, tujuannya adalah suksesnya bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Kenapa akhirat ikut? Karena dilandasi oleh landasan tadi, niatnya adalah spiritual. Inilah yang disebut gaya hidup berkelanjutan. Inilah disebut dengan pertanian yang sustainable. Inilah yang disebut dengan pertanian yang terintegrasi dan sebagainya. Begitu. Wah, Kang, ini berarti Kampung Gagot ini bukan cuma edukasi wisata ya? Betul. Pertanian sama peternakan, cuman malah lebih ke seni kehidupannya banyak di sini. Iya. Cuman bercover pertanian sama peternakan. Iya. Jadi nanti kalau warga Talili main ke sini dapat banyak tuh. Kalau bisa betul. Oke, Kang. Ya. Kita boleh nggak keliling-keliling sekarang aja? Siap. Kita akan lihat apa sih yang ada di Kampung Gagot ini. Ya, oke. Oke, Kang. Yuk. Hai Sobat Tani Link, buat kalian para petani jahe, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Caranya gampang banget, install aplikasi Tani Link dan posting produkmu di AgriPlaza. Yuk, download aplikasi Tani Link di Google Play. Oke, kita ke gubuk tani. Ini senjatanya petani. Ini yang kita sini dulu ya. Iya, di sini ini.
bubuk alat pertanian. Jadi kita biasa ngenalin berbagai macam alat pertanian. Jadi ketika ngomongin pertanian ya dimulai dari zaman dulu. Alat-alatnya dulu. Ya, alat dulu. Jadi tempat ini yang buat edukasi untuk alat pertanian. Nah, kita akan ke sana, kita akan lihat kolam bioflok. Nah, warga Taliling, kita geser sedikit ya dari tempat yang tadi. Dan di sini tempatnya bioflok milik Kang Arul. Ya. Ini ada 3 ini, Kang. Ya, ini kolam yang kita isi dengan 2 jenis ikan ya, ada lele sama patin. Ini biasanya kalau di tempat bioflok yang diedukasikan apa, Kang? Nah, pertama aktif ngasih makan, Mas. Terus nanti kita kasih tahu caranya bagaimana melihara kolam bioflok ya. Bagaimana mengaplikasikan biar kolamnya tidak bau dan sebagainya. Oke. Kita coba bergeser agak jauh dari sini ya. Ya. Ini masih di wilayah base camp-nya lah ya. Nah, ini salah satu zona edukasi pertama. Ini ayam KUB. Ayam KUB. KUB itu ayam kampung Balitbang Tan. Nah, ini ayam yang bisa telur setiap hari. Nah, ini bagian hewan yang disukai petani. Oke. Tuh, ya. Terus ini kalau tadi temannya petani, kita akan kenalan dengan musuhnya petani. Wah, itu. Sama itu. Ya, ini ada musuh. panah juga nih. Nah, ini kalau kita nyoba. Oh, jadi edukasi ke sini diajari kita serang musuhnya petani. Ya, yang penting mengusir, semangatnya mengusir hama. Wal ke atas. Tanggung-tanggung ini bikin tempatnya. Kita masuk ke ruang edukasi. Kalau anak-anak lebih pada metode nanam ya. Jadi nanam itu tidak harus di tanah, tapi bisa menggunakan media pot. Nah, namanya tabur lampot. Terus nanti kita di sini namanya ketika lahannya terbatas bisa ditanami ini dengan cara vertikultur ya. Ini naik. Nah, ini baru tahu. Nah, kresek cukup pakai kresek doang. Kresek bekas juga bisa, kasih media tanam pupuk udah bisa. Ini sangat sederhana. Kalau ini bisa pakai hidroponik ya. Nah, tetap di Gagot itu nampilin sederhana. Tapi ini intinya nanam secara lahan sempit ya bisa begini. Terus ini juga jamur ya, ini jamur. Oke, kita lanjutkan ke yang lain. Nah, ini kehidupan mulai kelihatan. Tadi tanaman ternak. Kita manfaatkan kotorannya jadi sesuatu yang baik, kotoran padat maupun cairnya untuk menghasilkan pupuk organik. Nah, ini produknya ini POC. Nah, selanjutnya ke bawah untuk bikin pupuk organik padatnya. Iya, nah ini bahan-bahannya ya. Kalau mau bikin, sudah judulnya ada, modalnya kemauan. Nah, yang penting mau. Kalau ada anak muda yang mau membuat ini sehari 6, berarti sebulan ada 3.250.000 jika dibeli Gagot. Ketika dipasarkan sendiri berarti 2 kali lipatnya. Maksudnya dibeli Gagot gimana? Mereka hanya produksi. Nanti di pemasaran, kemasan maupun merek yang jual kita. Itu berlaku untuk warga di sini? Enggak, sekarang sudah di mana-mana. Maksudnya enggak. Bisa. Iya, enggak harus dibawa ke sini. Diambil juga bisa. Cuma mereknya aja yang ini yang ke sana. Brandnya Kampung Gagot ini. Nanti di sana kan ada konsumen juga. Artinya nanti jualnya via Gagot, cuma yang beli ke sana. Iya. Oh. Hari ini pupuk ini sangat banyak dibutuhkan. Pupuk organik itu banyak dibutuhkan. Berapapun produksi habis. Yuk kita lanjut. Nah, oke, kita masuk ke gawe bubuk kopi. Nah, tradisional. Nih di sini kemudian ditumbuk, nanti diayak jadi bubuk kayak gini. Nah, ini yang kita minum tadi. Iya, kopi Mbah Gagot. Kopi Mbah Gagot. Ini yang kita minum di depan tadi. Kan ini udah keliling segini aja, kita sudah dapat peluang usaha banyak kan. Di kopi, pupuk, jamur dan sebagainya. Depan tadi kan ada bioflok, itu udah mulai kan.
uang terus nih. Kita lanjut. Nah, di lokasi ini peserta bisa mancing boleh, terus praktek menanam, dibawa pulang. Nanti tanamannya dibawa pulang, terus nanti kecean, nangkep ikan di kolam itu juga di lokasi ini. Ini masuk ke sini? Enggak, di bawah. Kalau dulu yang ratusan anak ini, kolam ini betul. Tapi airnya dikurangi segitu. Iya. Itu barangkali Gagot. Oke. Kang Harul, ini udah keliling ke sana kemari. Banyak banget ilmu yang saya dapat dan seru banget ternyata Kampung Gagot ini. Semoga kedepannya semakin lancar, amin, amin. Dan mungkin menjadi manfaat bagi warga sekitar maupun seluruh warga Indonesia. Yeah. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Kang Harul. Warga Taniling, apabila ingin ke sini silahkan menghubungi Kang Harul ya. Di sini kalian bisa dapat edukasi, bisa dapat bisnis ataupun wisata. Penginapan juga ada ya di sini ya. Dan nanti kalian bisa datang ke sini. Alamatnya di mana tempatnya? Tempatnya di Desa Kutawulo, kampungnya Gagot, kecamatannya Purwanegara, kabupatennya Banjarnegara. Oh, satu lagi Kang. Mungkin ada nggak harapannya ke depan untuk kampung Gagot ini gimana Kang? Ya semakin, ya harapannya kampung ini sih semakin bisa memberi manfaat lebih pada masyarakat, utama kadang tani dan masyarakat keseluruhan. Dan ya hanya selama kita masih membutuhkan makan dan oksigen, ayo kita bareng-bareng menghidupkan atau edukasi tentang pertanian. Gitu. Oke, itu dulu. Mungkin kalau ada salah kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Google Play Store. Salam Taniling TV. Bisnis Agri tak pernah mati.